Dikubur di sini. Dalam berapa? 1,5. Berapa orang yang itu? Yang 7 orang. 7 orang yang mana? Jadi utuh, dikuburnya utuh. Utuh. Yang sakit kemarin. Tapi gimana nih perasaannya? Biasanya dia di sini ya, di tempat ini ya. Apa? Ya udah. Emang dari sebelum dia mati, saya sama partner emang udah coba ikhlas sih. Kalau emang harus mati gitu, kita doanya pun udah berserah lah gitu. Jadi ketika anak-anak kandang bilang lewat gitu pun kita udah senyum aja gitu, karena emang kayaknya dia lebih pantas buat kembali gitu sama Allah. Mungkin itu kehendak Allah ya, yang terbaik ya. Kita kan nggak tahu, kita cuma berusaha. Waktu dia sakit kita rawat, kita usahain semaksimal mungkin biar dia sembuh. Optimis kita dia sembuh gitu. Tapi di sisi lain kita juga berdoa minta yang terbaik gitu. Ternyata ya ini yang terbaik mungkin dari Allah, ya udah. Mau gimana kalau nggak ikhlas, mau gimana gitu kan. Apa yang bisa kita lakuin kalau belum diikhlasin gitu. Kita nggak menyalahkan siapapun gitu, bahkan diri saya sendiri saya nggak salahkan dalam hal ini ya, karena emang kita udah ikhlas. Terus ini bukan cuma perkara uang ya, emang dari segi bisnisnya ada, cuman kali ini bukan cuma perkara uang itu. Mungkin uang segitu bisa Allah ganti kapan aja gitu, bisa Allah dapat gandakan untuk diganti gitu kan, dari cara manapun gitu, rezekinya pasti luas gitu. Tapi ini lebih ke apa ya, saya kehilangan sapi gitu nggak baru pertama kali gitu. Tapi yang sekarang nih kok kayaknya rasanya tuh dalam gitu, kayak udah seminggu aja masih tetap keinget. Jujur nih saya udah seminggu ini baru pertama kayak lagi datang ke kandang. Ya ini bukan serta merta cuma perkara uang ya, bukan serta merta perkara bisnis gitu. Kalau dibilang rugi ya kita pasti rugi gitu, karena kita udah kehilangan gitu ya. Cuma ya mudah-mudahan kedepannya kita bisa untung dari segala hal lah yang kita nggak pernah sangka gitu. Ketika kita ikhlas, kita husnuzon sama Allah gitu, berprasangka baik kalau ya ini cuma awalannya aja. Mudah-mudahan setelah kita ikhlas dengan ujian ini ya, harapannya Allah kasih reward lah, Allah kasih hadiah gitu atas keikhlasan kita. Sebenarnya saya nggak mau share tentang hal ini gitu, video-video kayak gini buat saya buat apa gitu. Cuma kemarin setelah kita pikir-pikir lagi gitu, sisi positifnya lebih banyak ketika kita share ini. Ini buat berbagi lah sama teman-teman peternak, kalau agar lebih hati-hati lagi, agar lebih maksimal lagi dalam memelihara sapinya di musim yang
saat ini lagi tinggi kasus-kasus penyakit ya, kasus virus segala macam. Terus juga ketika memang udah kelewat, nggak sempat dipotong, jangan sampai kita menjual bangkai. Ikhlasin aja, nggak usah. Ini mungkin memang orang berbeda-beda ya, keadaannya berbeda-beda gitu. Cuman ketika kita udah kelewat gitu, kita udah pasti rugi gitu. Jadi jangan ditambah lagi kerugiannya dengan menjual bangkai gitu kan. Rugi dunia akhirat kalau kayak begitu. Nah, mungkin itu aja sih. Saya masih belum bisa banyak ya, masih belum normal lah perasaan saya gitu. Kita masih coba setiap hari, masih coba lupain gitu. Cuma emang sulit sih, walaupun cuma sebulan, tapi karena dia kuat banget sih. Kemarin waktu kita masih coba perjuangin, dia kuat banget, dia nunjukin gitu. Jadi masih berat juga buat kita. Mudah-mudahan kitanya juga cepet pulih gitu perasaannya, dan yang lain ini bisa sehat gitu, bisa sesuai lah dengan harapan. Itu dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan terlalu keras kotorannya, sehingga si andesnya itu kesumbat, dia membuang gas itu agak susah. Makanya jangan nanti saya mau nusukin nggak pakai ini yang lebih kayak
Itu teman-teman, kita habis Kehilangan salah satu sapi dari Baik Hati Farm. Itu karena sakit ya mas kemarin. Sakit, nggak ketahuan tiba-tiba udah mati aja gitu. sebulan kita kurang lebih ngurusin sakitnya dia. Dan dia kuat banget, kita ngerasain dia kuat banget. Sampai ada 2 dokter yang kita rekanan, keduanya bilang ini sapi kuat banget. Makanya ketika kurang lebih 5 hari kemarin pas dia kritis, kembung lagi, dokter bilang ini baiknya potong aja, kata dokter gitu. Tapi saya masih optimis gitu, masih ngerasa Dia kuat gitu dia ya mas. kuat, bakalan dia bisa sembuh gitu. Walaupun saat itu udah 2 minggu dia udah nggak bisa bangun, tapi dia masih nunjukin gitu kalau dia bisa, dia kuat gitu. Beda ya feel orang yang melihara gitu, orang yang merawat gitu, orang yang ya bukannya saya mau membanggakan diri, kita bisa merasakan lah, karena kita benar-benar ngerawat dia pakai hati gitu. Teman-teman di kandang pun juga gitu, sampai ketika kelewat semua nangis. Ya biasanya perhatian kita lebih penuh ke dia, terus tiba-tiba dia benar-benar lewat yang sampai kita nggak tahu gitu, kita lagi nggak ngelihat dia, lagi nungguin dokter. Hari itu hari Jumat saya sampai nggak sholat Jumat, pas itu kembung kesekian kali lah, teman-teman di kandang ngabarin. Saya pas waktu zuhur itu saya langsung berangkat dari rumah ke kandang buat ngeliat dia. Terus emang udah kembungnya udah lebih parah dari sebelumnya gitu. Terus dokter kan nggak bisa langsung datang gitu, dia juga ada ngurusin kandang-kandang lain yang emang ya kalau urgent gitu sulit lah gitu. Saya coba keluarin gasnya sendiri, emang nggak bisa saya waktu itu. Terus ya udah, dia masih tenang gitu. Ada dia tiduran, memang nggak bisa duduk juga, nggak bisa apalagi diri gitu ya. Akhirnya 1-2 jam kemudian teman-teman di kandang nelfon, udah kelewat. Gitu sih, saya udah berusaha ikhlas gitu ya, cuma emang belum bisa tenang gitu, masih sering keingetan gitu. Saya coba alihin dengan berbagai macam cara, berbagai kegiatan gitu, cuma tetap masih kepikiran, karena ya begitulah namanya hidup. Merawat anak sendiri kali ya mas. Kita
yang namanya hidup kita pasti ngerasain sedih, pasti ngerasain seneng, menyesal gitu kan, kecewa. Ya udah, ini mungkin harus kita lewatin gitu. Terus buat pembelajaran kita juga ya Mas ya ke depan. Teman-teman mohon dukungannya, mohon doanya biar yang lainnya tetap sehat, tetap bisa tumbuh. Makasih.